Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa nudzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam serta sholawat kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini persis jenengan ada di dalam Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali yang di sana itu kepingin umroh, tapi belum sempat. Waktunya, niatannya juga belum sempat, keadaannya macam-macam semuanya. Nah, kalau saya mikir Bapak Ibu sekalian, banyak di sebelah kita di ruangan ICU di rumah sakit, mereka dipompa jantungnya, mereka itu yang kena dia diseset. Begitu saya melihat aja disedot sekali, bernanah di pantatnya. Nah, kira-kira harganya jenengan kesehatan ini dipandangkan berapa? Dihargai berapa kira-kira? Kalau sudah kita tahu dihargai berapa? Ini saya sharing sekali ya Bapak Ibu, sekaligus saya memberikan motivasi. Ada seorang Bapak Ibu, dia itu sudah menabung lama dengan kita. Suatu saat kita panggil, Bapak kenapa kok nggak umroh dan sebagainya. Ternyata dia tuh bilang, saya kalau saya tinggal bisnis saya tidak bisa saya lakukan. Nah, saya kaget. Waktu itu ibunya sudah meninggal. Waktu itu ada 3 meninggal dunia. Dan dia tidak segera umroh. Begitu masuk di ruangan, saya omongin dan sebagainya. Ya, mohon maaf saya memberikan motivasi, nangis. Dia seakan tersadar bahwa yang namanya umroh itu bukan cuma sekedar punya uang, bukan sekedar cuma punya kesempatan untuk bisa umroh, tapi itu adalah panggilan. Bapak Ibu hari ini datang di ruang ini, memang ini tidak penuh karena sudah ada yang pernah manasik sebelumnya. Jadi ini beberapa yang saya ambil karena memang ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25. Nah, waktu itu saya beritahukan, Bapak nangis jadinya. Akhirnya mereka enggak umrohkan Pak. Bapak setelah umroh batalkan. Mereka ibu itu menunggu jenengan. Jadi kalau misalkan harganya umroh, waduh mahal dan sebagainya. Kalau ibu bapak bisa menyetir ayat di At-Taubah 111, bapak ibu bisa langsung melihat bahwasanya Allah itu membeli keimanan itu dengan membeli itu imannya seseorang, jiwanya seseorang, dan juga hartanya seseorang. Jadi jangan nggak usah kaget, nggak usah takut bahwa uang ini akan bisa kembali karena itu membeli Allah itu. Jangan nanti lihat-lihat ini di surat Taubah. Jadi sebetulnya saya sama Bu Nyai di presentasi kajian. Jadi kalau misalkan sekarang orang nggak berangkat, kenapa? Banyak macam-macamnya. Ada yang niatannya ada, tetapi uangnya belum cukup. Uangnya ada, tetapi niatannya belum cukup. Niatannya sudah jalan, tetapi umrohnya kurang sempurna dan sebagainya. Nah, saya cuma menyetir 2. Ada 2 hal yang sebetulnya mereka itu tidak berangkat umroh. Jadi niatannya ada, uang ada, tapi niatannya tidak ada. Uangnya ada, niatan tidak ada. Niatnya tidak ada, uangnya ada. Nah, ini saya ingin memberitahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya nggak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalah. Kalau kita menyetir dari surah At-Taubah, jangan kamu kira
kamu sudah mengaku beriman dan kamu tidak akan aku uji. Aku uji dengan ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta. Assalamualaikum Bu Nyai, moga silakan Bu Nyai. Nah, aku uji. Jadi semua nggak ada Pak. Diuji hartanya, diuji rumah tangganya, diuji anaknya, nggak ada orang yang sempurna. Karena memang ujiannya untuk meningkatkan level. Jadi Bapak nanti jangan dikira, wah saya sudah punya keinginan untuk berumrah sebenarnya. Nanti jangan juga akan diuji. Dan diuji itu banyak godaannya. Godanya apa? Banyak sekali, iblisnya itu kelasnya jenderal Bapak Ibu. Di sana itu betul-betul, apalagi mau berangkat, jangan uangmu nanti kan untuk anakmu, uangmu kan nanti macam-macam. Nah ini jenengan nanti perlu kesabaran di sana. Ada yang begitu masuk juta, waduh panas sekali, nggak enak, hotelnya sudah nggak bisa memberikan kenyamanan, nggak bisa, waduh jauh, wah kamar mandinya, liftnya 2 dan sebagainya, macam-macam. Banyak sekali tantangan-tantangan atau ujian-ujian ataupun juga kendala-kendala yang jenengan nanti akan bisa alami. Banyak sekali. Cuman satu jurusnya, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu apa Bapak Ibu sekalian? Sabar itu adalah menerima segala sesuatu kejadian yang tidak enak di hati, menerima segala sesuatu kejadian dengan ikhlas yang tidak enak di hati. Kalau enak di hati namanya syukur. Nggak enak di hati, waduh saya ini mau beri masalah, terima aja dengan ikhlas, karena memang itu nggak ada kejadian itu tanpa adanya izinnya Allah. Daun jatuh pun atas izinnya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya ingin memberikan motivasi Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kita hari ini bahwa Bapak Ibu adalah tamu-tamunya Allah. Dan jangan tahu berapa fadilahnya kalau misalkan kita sholat di Masjidil Haram. Berapa kira-kira? 100.000. Coba bayangkan. 100.000 satu kali sholat. Kalau 5 waktu, berarti satu hari ada 5 kali sholat. Kalau 100.000 dikalikan 5 sama dengan 500.000. Itu satu hari, belum sholat-sholat lainnya. 500.000 kalau dibagikan 365 hari, satu tahun ada berapa? Ada 1.369. Jadi umurnya manusia itu katanya Nabi di antara umur umatku antara 60-70. Di atas itu ada namun sedikit. Coba bayangkan kalau misalkan saya dikasih pahala, kalau itu mabrur ya 1.369, sementara kita hanya 70 umur kita, atau 80, atau katakanlah 100. Bahasa Jawa ini apa enggak susu gitu. Makanya kalau misalkan sudah diberi umroh dan itu mabrur, laisal jasa ilal jannah. Nah,